Laut Sulawesi tidak terlepas dari hewan yang berperan penting dalam ekosistem. Hari ini saya akan merilis salah satu hewan yang dilindungi sitaan dari para nelayan, yaitu kima. Meski dilindungi, tidak sedikit penduduk yang masih mengonsumsi hewan ini. Tim konservasi setempat selalu aktif menyita kima tangkapan para nelayan untuk dilepas liarkan kembali. Kondisi terumbu karang yang masih bagus menjadi syarat pertumbuhan kerang ini. Kima ini perlu ditaruh secara berdekatan, karena semakin dekat di kimanya, semakin cepat pertumbuhannya. Kima yang tidak memiliki alat gerak aktif sangat bergantung pada arus laut untuk berkembang biak. Karena itu, hewan ini harus diletakkan berdekatan. Pertumbuhan kima yang hanya sekitar 2 hingga 12 cm per tahun menjadikan kerang ini terancam punah. Jadi kima yang akan saya lepas adalah kima sisik. Dan kalau yang ini, walaupun ukurannya sangat kecil, tapi ini sudah berumur 3 tahun. Bagian ini namanya adalah byssus, daging di mana menempel ke terumbu karang. Kami kembali menyelam untuk mengembalikan kima sisik pada habitatnya yang sesuai, yaitu pasir putih yang dipenuhi hamparan koral. Meski hanya pada kedalaman 8 meter, daerah ini tergolong aman dari para pemburu kima. Setelah menuntaskan misi utama, saya tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyusuri perairan Toli-Toli. Keindahan bawah laut menyambut saya. Air yang cukup jernih membuat saya dapat menikmati keragaman terumbu karang beserta penghuninya. Saya beruntung sekali. Setelah menaruh kima, saya menemukan jenis kima yang sama, namun ukurannya lebih besar. Setelah itu saya menemukan akar bahar dan schooling ikan yang cantik-cantik sekali. Keindahan perairan Sulawesi ini tentunya akan rusak apabila salah satu mata rantai penjaganya terputus. Kima ini memiliki manfaat. Yang pertama, dapat memfilter air, jadi bagus untuk lautan. Yang kedua, menjadi tempat tumbuhnya terumbu karang. Dan yang ketiga, dia tuh menyediakan makanan untuk ikan-ikan di lautan. Kawasan konservasi yang berdiri sejak tahun 2010 ini telah berperan dalam menyelamatkan ribuan kima. Kelestarian sumber daya lautan memerlukan peran seluruh pihak, mulai dari masyarakat sekitar sampai kita sendiri juga harus aktif dalam menjaga lautan, agar kita dapat menikmati manfaat yang ada. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kekayaan bahari yang terdapat di Sulawesi Tenggara mampu menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Lepe. Posisi yang strategis membuat daerah Kendari dikenal dalam jalur perdagangan, termasuk hasil lautnya. Hingga kini, hasil laut yang menjadi andalan yaitu rajungan. Dan sekarang saya tidak mau kelewatan untuk mengikuti prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aktivitas nelayan rajungan di desa ini dapat ditemui setiap harinya, tak kenal musim. Berbeda dengan kepiting, rajungan hanya bisa hidup di air laut. Jadi para nelayan di daerah sini itu biasanya menangkap rajungan dengan bubu atau perangkap. Biasanya mereka memasang sekitar 70 meter ya Pak ya? Untuk jedanya setiap bubu itu 5 depa. Nah ini dia nih.
Pagi hari seperti ini merupakan waktu para nelayan mengambil rajungan setelah memasang perangkap di malam hari. Sebanyak 30 perangkap telah terpasang selama semalam. Nah, dapat satu lagi. Akhirnya dari 10 jaring yang kita ambil, kita dapat 3 kepiting. Akhirnya. Tapi itu nggak apa-apa ya, Pak, karena masih ada puluhan jaring lagi. Rajungan termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari, sehingga lebih mudah untuk ditangkap. Wah, dapat satu, Pak. Nah, ini dia rajungannya. Jadi rajungan ini itu tidak hidup di semua bagian lautan. Dia biasanya berada di lautan yang terdapat pasir dan lamunnya. Menangkap rajungan cukup dilakukan di sekitar tepian, karena habitat hewan ini adalah perairan dangkal. Rajungan ini adalah kepiting laut, namun memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan kepiting bakau. Untuk corak dan warnanya itu memiliki khasnya tersendiri. Di bagian ujungnya terdapat warna biru nih, seperti ini. Warna yang menjadi penanda krustasea ini menyesuaikan lingkungan dan juga sumber makanannya. Akhirnya beruntung sekali. 1 bubuh dapat 3. 4. Tidak semua perangkap berisi rajungan. Tidak jarang kami hanya mendapatkan bubu kosong. Menggunakan bubu ini itu lebih praktis. Cuman kekurangannya itu yang kita dapatkan terbatas dan juga kalau anginnya kencang, talinya bisa tergulung. Setelah perangkap terangkat semua, hewan bercapit ini harus diikat terlebih dahulu. Nah, jadi biasa para nelayan itu setelah menangkap rajungan ini, itu perlu diikat dulu bagian tangannya. Karena kalau digabungkan dengan rajungan yang lain, itu mereka bisa saling menyerang. Dan kalau putus seperti ini, harga nilai jualnya bisa berkurang. Mengikat rajungan bukan perkara mudah. Saya harus berhati-hati menghindari capitannya agar tidak terluka. Musim dari rajungan ini itu biasa dari bulan 6 sampai 8. Cuman kita sudah lewat musim, kita masih dapat banyak ya, Pak. Beruntung sekali kita. Setiap nelayan desa Lepe memiliki pengepul langganannya tersendiri. Letaknya yang tidak jauh dari ibu kota provinsi membuat daerah ini menjadi salah satu pemasok rajungan segar. Ekspedisi budaya maritim Jejak Petualang dengan perahu Sandek akan menuju ke tempat pemberhentian selanjutnya.